Pemerintah dan DPR menyepakati biaya haji 2025 sebesar Rp55,4 juta. Selengkapnya kita bahas bersama Wakil Kepala Badan Haji Nasional, Daniel Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Daniel. Waalaikumsalam Mbak Priska, selamat malam. Selamat malam. Ini langsung saja karena pasti yang ditunggu-tunggu oleh calon jemaah adalah 55,4. Itu apakah sisa yang harus dilunasi di luar yang sudah dibayarkan di awal oleh jemaah? Bung Daniel, silakan. Ya, Mbak Priska, saya jelaskan runtutannya ya. Jadi ketika jemaah haji mendaftarkan diri untuk ikut naik haji pada tahun-tahun berikutnya, ikut antrian lah kira-kira begitu. Mereka menyetorkan ke bank sebanyak 25 juta. 20 juta itulah yang kemudian masuk ke rekening BPKH. Nah, 25 juta itulah yang kemudian nanti dikelola oleh BPKH ketika disetorkan di awal. Nah, ketika masuk musim haji, maka kan pemerintah akan mengumumkan berapa BPIH, biaya pelaksanaan ibadah haji. Nah, tahun ini BPIH-nya 89.410 juta rupiah. Jadi 89 juta. Nah, BP-nya itu 55.400.000-an. Sedangkan nilai manfaat yang disetorkan dari setoran awal dulu itu jadi 33 juta. Jadi yang akan dibayarkan oleh jamaah haji nanti ketika mereka sudah diumumkan akan berangkat tahun ini itu sebesar 55,4 juta rupiah. Nah, ketika itu dilunaskan, baru kemudian para jamaah haji ini bersiap untuk berangkat menuju tanah suci nanti pada waktunya. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, karena beberapa kawan yang sudah dihubungi itu kan menanyakan mana yang harus dilunasi. Jadi yang dilunasi itu di luar yang antrean adalah yang 55 ini ya, 55,4 ini ya. Jadi yang 55 juta inilah yang harus dilunasi oleh jamaah. Berarti kan ibaratnya itu uang yang disetorkan dulu ketika mendaftar itu 25 juta. Dan kemudian ditambah 55 juta ini. Berarti kan sekitar 70-an ya. 55 tambah sekitar 80 jutaan. Nah, berarti 9 jutanya itu kan yang total BPIH 89 juta. Berarti 9 jutanya itu adalah hasil investasi di BPKH. Karena kan 25 juta dulu disetorkan, kemudian masuk rekening BPKH, itu yang kemudian diinvestasikan. Kira-kira 9 juta itulah kemudian nilai investasi manfaat yang diperoleh oleh jamaah selama proses menunggu naik haji. Oke, nah kalau sekarang diturunkan, janjinya saat kita kemarin berdialog kan pemerintah menjaminkan bahwa fasilitasnya tetap terbaik, tidak ada penurunan fasilitas. Nah, itu seperti apa? Jadi Mbak Priska, tidak ada pengurangan fasilitas. Yang dilakukan oleh DPR dan dilakukan oleh pemerintah itu adalah menelusuri atau sesuai perintah Presiden Prabowo menelusuri detail-detail komponen biaya haji. Dan DPR dan pemerintah menemukan misalnya transportasi udara itu bisa dikurangi nilainya, sehingga dikurangilah nilainya. Kemudian akomodasi bisa dikurangi, maka dikurangilah, dan seterusnya. Jadi ditelusuri secara detail dan alhamdulillah sampai pada angka 89 juta itu, atau kemudian yang dibayarkan itu nanti oleh jamaah 55,4 juta rupiah. Nah, sebenarnya ke depan memang perintah Presiden itu harus kemudian telusuri sedetail-detail mungkin sampai kemudian kita mendapatkan formulasi ideal biaya haji yang paling baik dan visible dan mampu dijangkau oleh umat Islam yang ingin naik haji. Jadi ini bagi kami di Badan Penyelenggara Haji ini adalah proses pembelajaran yang penting karena kami mengikuti prosesnya sejak awal sehingga tahun depan ketika kami
punya tanggung jawab penuh dan Ya. otoritas penuh sebagai penyelenggara haji, itu kami bisa melakukan hal-hal yang lebih progresif Ya. dan bisa lebih menguntungkan umat terutama. Terakhir juga termasuk kuota ini dijaminkan bisa dimanfaatkan secara maksimal ya Bung Daniel dan diawasi dalam pemberian kuotanya. Betul, karena kan salah satu yang jadi problematika perhajian tahun lalu itu terkait dengan kuota, terkait dengan apa namanya distribusi kuota dan Ya. macam-macam. Ya, itu yang kemudian akan menjadi perhatian, apalagi kan BPH pada hari ini atau BP Haji kan belum punya otoritas Ya. secara penuh, maka salah satu tugas kami adalah monitoring, memantau dan memastikan bahwasannya proses pendistribusian kuota itu bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena Ya. amanat yang paling penting dari Presiden Prabowo itu adalah dipastikan pengelolaan perhajian itu akuntabel, transparan, dan jauh dari praktek korupsi. Itu yang tolong dititip dijaga Bung Daniel Betul. agar tamu-tamu Allah ini dilayani dengan baik hingga ke tanah suci sampai kembali lagi ke tanah air. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bung Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Haji Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Priska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.